Mazmur 62. Ini dia ayatnya. Baca sama-sama Bapak Ibu, 3, 2 ya. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Sama-sama katakan dengan saya. Dekat Tuhan aku tenang. Amin. Ini udah gak bisa ditawar saudara. Gak bisa ditawar. Mau duta Kristus sebagai pelayan, pendeta, gembala, jemaat. Kalau kita gak dekat Tuhan, percaya, worry. Takut. Sembuh gak ya? Besok bisa bayar gaji gak ya? Utangnya lunas gak ya? Takut saudara. Apalagi saudara dan saya akan diperhadapkan dengan yang namanya resesi global. Tapi saya lihat, waduh parah sih Asia sih. Saya lihat tadi saudara, itu ombaknya gede banget saudara. Selepas Oktober dia akan naik, bam. Saudara akan lihat berita. Oh iya ya, ini pernah Tuhan ngomong lewat Pastor Verona. Itu kabar buruk satu. Kabar sukacitanya, orang yang dekat sama Tuhan, dia tenang. Amin. 10 boleh rebah di sisi kanan kita. 1000 boleh rebah di sisi kiri kita. Itu gak akan timpa kita. Karena di hidupmu, di hidupku ada Yesus. Amin. Orang mau jahatin kita, orang mau rendahin kita, di hidup kita ada Yesus. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Aku tenang di dalam Yesus. Amin saudara. Tenanglah di dalam Yesus. Tenang dalam Yesus. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara gak akan dikecewakan sama Tuhan. Amin. Coba Brother Robert pinjam sebentar. Boleh ya? Tenang, gak usah takut, aku udah punya istri. Saudara, lihatlah manusia ini. Tinggi, besar, kekar, saudara. Amin. Waktu saya dekat sama dia, orang-orang yang semampai, semeter tak sampai, saya gak takut saudara. Karena saya tahu saya jalan sama siapa. The big man. Puji Tuhan ya. Dia 5 tahun di Indonesia ngerti bahasa jadinya. Saudara, waktu kita dekat sama Tuhan, kita tenang. Kenapa kita tenang? Karena Dia yang akan bela kita. Aminnya mana? Amin. Waktu saudara dekat Yesus, saudara tenang. Karena Yesus yang bela kita. Waktu kita dekat Yesus, saudara dengar baik-baik. Waktu kita sakit, Yesus tinggal noleh nengok kita. Kamu sakit toh. Dia pasti akan sembuhin kita. Amin. Waktu kita punya banyak problematika kehidupan hari-hari dalam keluarga, rumah tangga, keuangan, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Yesus akan berkata tinggal noleh begini. Kamu aman sama aku. Amin. Saudara emang gak serem lihat jogorokan kayak begini? Lumayan saudara. Dekat sama Tuhan, kita tenang saudara. Bukan berarti dekat sama Tuhan gak ada tantangan loh saudara. Bukan berarti dekat sama Tuhan bebas dari sakit penyakit saudara. Bukan berarti dekat sama Tuhan gak ada tekanan. Tapi saudara, saya dekat sama Tuhan. Ngerti Bapak Ibu? Ada orang ngomongin kita dari kanan, itu kayak istilah debu diginiin doang sama Tuhan saudara. Prek, 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 prek. Ngincernya ke kita, tapi tameng perisainya adalah Tuhan. Saudara punya kekhawatiran, kita juga punya kekhawatiran. Selama kita dekat sama Tuhan, kita menyadari Dia tinggal dalam hidup kita dan kita mau dekat terus sama Dia. Captionnya jangan macam-macam yang foto ya. Ada pendeta genit sama cowok katanya. Enggak, cuma dikit. Waktu kita dekat sama Tuhan saudara, seluruh pergumulan saudara dan saya menjadi tanggungannya Tuhan. Seluruh kelemahan tubuh kita, sakit penyakit kita menjadi tanggung jawabnya Dia. Dialah yang akan sembuhkan aku. Dialah yang akan sembuhkan Bapak Ibu Saudara.
Amin saudara. Waktu kita dekat sama Yesus, waktu kita dekat dengan pribadi Tuhan saudara, satu, kita gak akan dikecewakan. Sama-sama katakan dengan saya gak akan dikecewakan. Waktu kita terus dekat sama Tuhan saudara, kita gak akan ditelantarkan. Sama-sama katakan dengan saya gak akan ditelantarkan. Amin. Waktu kita terus dekat sama Tuhan saudara, kita gak akan dibiarkan saudara. Amin. Masalahku akan menjadi masalahnya dia. Keuanganku akan menjadi keuangannya dia Bapak Ibu Saudara. Karena dia adalah Tuhan yang kita andalkan. We depend on Him. Kita dekat sama dia saudara. Kenapa banyak anak Tuhan, duta Kristus, pelayan Tuhan hari-hari ini banyak kecewa. Kok aku ikut Tuhan, kok aku melayani Tuhan, kok aku udah serahkan hidup untuk mendedikasikan sebagai pelayan Tuhan. Kok masih begini, begitu loh ya. Betul sih saudara melayani, betul sih saudara pergi ke gereja, betul sih saudara baca firman, tapi gak dekat sama dia. Halo? Sama seperti orang gini, aku sama istriku pacaran, sayang lagi apa? Kesannya dekat tapi by WA. Ngerti sampai sini saudara? Udah makan belum? Kesannya dekat tapi by WA. Kira-kira aku bisa protek dia gak by WA? Sama kayak gini, Tuhan makasih aku udah makan, tok. Kesannya deket tapi just by pray saudara. Pastikan saudara mulai hari ini kita deket sama Tuhan. Waktu kita deket sama Tuhan, saya kan udah kasih analoginya ya saudara ya. Ini matahari yang panas sekali, saya manusia biasa. Waktu saya semakin mendekat kepada matahari, rasanya apa Bapak Ibu? Panas, makin dekat lagi makin dekat lagi, innalillahi saudara. Gosong. Demikian pula kalau kita semakin dekat sama Tuhan. Daud tuh saudara, ayat ini berkata, dia punya segalanya, dia raja. Dia punya pasukan, dia punya otoritas, dia punya kekayaan. Kekayaan bukan hanya satu kastil apa ya? Satu kastil kerajaan, tapi satu negara. Dua wilayah Yehuda dan Israel, dua-duanya under his authority. Tapi dia buang jauh-jauh, dia tahu ini semua sifatnya gak bisa tolong saya. Waktu dikejar raja-raja lain, waktu dibantai sama raja lain, yang tolong dia Tuhan. Ini kastilnya, keuangannya, ekonominya, serdadunya, jenderal-jenderalnya gak bisa tolong dia Bapak Ibu. Daud tahu yang bisa tolong dia adalah Tuhan nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kita kenal tuh YHWH, Yahweh. Itu Tuhannya Daud saudara. Yang hari ini inkarnasi menjadi Yeshua HaMasiah. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Itu loh sejarahnya Bapak Ibu. Jadi Daud sadar, inilah kekuatanku. It is my strength. Di dalam Tuhan aku bukan hanya tenang, tapi aku dilindungi. Saudara tuh dilindungi. Sama-sama katakan dengan saya dilindungi. Waktu kita dekat sama Tuhan kita dijamin saudara. Sama-sama katakan dengan saya dijamin. Di saat orang reject kita, nolak kita, dia jamin, dia terima kita apa adanya. Karena dia tahu setiap dari kita pasti punya masa lalu yang buruk-buruk. Plus minus. Tapi dia terima kita apa adanya. Sini dekat-dekat sama aku, kamu gak aku hakimin. Bener Bapak Ibu? Sini dekat-dekat sama aku, kamu gak aku hakimin. Kamu aku kasihi, kamu aku sayangi, kamu aku bela. Di depan ada resesi Bapak Ibu. Tapi kalau kita dekatnya sama Tuhan, resesi hanya akan menjadi tinggal cerita. Cerita yang manis. Yesus melindungi hidup kami. Kami tidak susah, kami tidak merana, kami ditolong Tuhan. Karena ketika aku dekat sama Tuhan, Tuhan jadikan aku terus naik dan menjadi kepala. Amin. Karena Daud tahu Bapak Ibu Saudara bilang begini, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Yang pertama dia pasti tenang, dia comfort, dia enak sekali. Dan bukan hanya dia tenang saudara, ayat selanjutnya apa Bapak Ibu? Alinea selanjutnya 3-2 ya. Semuanya 3-2 ya. Daripadanya keselamatanku. Saudara, ini beneran serius deh. Tanggal 21 Agustus saya akan urapi saudara semua. Termasuk diri saya sendiri. Pastor William ini orang bank, mungkin udah tahu kali gencang-gencing ini ya. Tentang resesi ya.
Ini orang bank loh. Orang penting di bank. Punya posisi di bank. Ini wakil gembala di gereja ini. Saudara jangan main-main. Dekat sama Tuhan. Ada banyak pakar memberitakan bahwa tahun-tahun berikutnya, setelah pertemuan nanti bulan Oktober, akan ada terjadi ini dan itu. Tapi Tuhan yang kasih lihat, ombak itu akan mulai naik. Dan dia akan melanda kemana-mana. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan akan diselamatkan. Dekat Tuhan ya Bapak Ibu. Jangan cuma dekat gembala. Jangan cuma dekat pendeta. Gak bisa nyelamatin. Dekat Yesus, kamu selamat. Tepuk tangan. Gak apa-apa kan, pinjam dulu kan? Gak apa-apa. Oke. Dekat Yesus saudara. Bukan berarti gak boleh dekat pendeta. Boleh, puji Tuhan. Tapi untuk yang pertama, pastikan kita heart to heart dengan dia. Dekat dengan Tuhan. Kita akan diselamatkan. Amin. Anakmu akan diselamatkan Pak Gunawan. Sehat sempurna. Anak yang cantik. Anak yang sehat. Orang boleh ngomong ini dan itu bla 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 bla. Dekat Tuhan keselamatanmu pasti. Bukan hanya kesembuhan, masa depannya cerah. Amin. Buat Bapak Ibu Saudara yang lagi sini hari-hari ini punya masalah ekonomi. Kan ada banyak juga ajaran. Cari Tuhan tuh jangan cuma cari berkatnya, cari pribadinya. Iya saya ngerti, tapi kalau kita udah dekat sama dia, itu including Bapak Ibu. Itu include kesembuhan, berkat, mujizat, pertolongan. Waktu kita dekat sama dia, waktu kita depend sama dia. Bukan hanya kita selamat, tapi semuanya juga diberikan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang mungkin udah ninggalin Tuhan, suami yang gak peduli dan lain sebagainya. Waktu kita dekat sama dia, Tuhan tolong suamiku Tuhan, suamiku tuh gak pulang-pulang sama perempuan lain. Tuhan cuma akan bilang, udah diem aja, pakai caraku bukan caramu. Tapi suamiku main perempuan melulu, udah diem aja, pakai caraku jangan caramu. Kalau pakai cara kamu, aduh muka 25 kayak muka gocap nanti mukamu. Jangan. Makanya itu Pak Gunawan. Pak Gunawan kaget saya mau 40, kok kayak umur 33 ya? Karena saya deket dia. Benar. Dia keren saudara. Robert keren ya. You are so cool bro. Dekat Tuhan kita aman. Amin. Buat Bapak Ibu Saudara yang punya benjolan-benjolan, tumor, miom, kista. Saya rasa kesaksian Tante Elizabeth itu udah absolut mutlak lah. Elizabeth, kamu memang udah apek, bapuk lah. 3-4 dokter ngomong begitu. Itu pasti, itu tumor, itu cancer, pasti. Bayangin saudara, siapa yang gak ciut nyawanya digituin. Saya cuma bilang, Tante, dekat dengan Tuhan dengan berbagai cara. Mau nonton video khotbah A, B, C, D, E, pujian penyembahan. Dekat caranya Tuhan, pasti akan dikenapi. Apa itu? Keselamatan dia berikan. Bukan hanya dipindahkan dari maut ke dalam kehidupan yang kekal. Tapi hari-hari kita, Tuhan juga akan selamatkan. Rumah tangga, keluarga, ekonomi, masa depan, kesehatan, hari-hari Tuhan selamatkan. Satu lagi pesan Tuhan nih. Hari-hari ini yang namanya Yesus Kristus. Hari-hari ini, dengerin baik-baik. Yang namanya Yesus Kristus, dia tidak hanya menyelamatkan orang Kristen. Hari-hari ini nih. Ini kita sudah hampir di rencananya dia Bapak Ibu. Sekarang kasih karunia-Nya Yesus, anugerahnya Yesus itu menjilat seperti minyak yang tumpah kemana-mana. Mau orang apapun kepercayaannya, saya gak enak sebut. Apapun kepercayaannya, kasih karunia Yesus, anugerah Yesus akan menjilat semua yang namanya manusia. Dia akan selamatkan, dia akan tolong. Kok iso ya? Dia kan gak percaya Yesus, gak pernah ke gereja. Kok tumornya sembuh ya? Yesus lagi menyatakan kasihnya. So Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Be realize kita harus dekat sama dia. Sadarlah saudara, suamimu bisa mengecewakan, istrimu bisa mengecewakan, mertuamu apalagi, menantumu bikin pusing mertua. Mertua-mertua pada ketawa di situ. Dekat sama ini. Dekat
dekat sama Tuhan, saudara diselamatkan. Hanya di dalam Tuhan, pintu yang tertutup akan terbuka. Hanya di dalam Tuhan, Dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Mungkin saudara selama ini berkata, aduh kayaknya saya sial, pendapatan saya berturun, ekonomi saya lagi lemah, salon saya lagi sepi, tubuh saya sakit-sakitan. Deketin Yesus, deketin Tuhan. Saudara lihat, 1, 2, 3, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan, setahun. Saudara udah gak di sini posisinya, saudara udah naik sama Tuhan. Kok tubuh saya udah gak sakit-sakitan lagi ya? Kok saya bisa melewati hutang saya ya? Kok rumah tangga saya bisa dipulihkan ya? Kok suami saya sudah berubah ya? Jangan pakai cara kita, deketin Tuhan aja. Nanti Dia akan pakai caranya. Bagaimana angkat perusahaan kita, bisnis kita, ekonomi kita, keuangan kita, hari-hari kita diangkat oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin saudara. Saya thank you Robert, thank you. Saya juga saudara, kok gini saudara, kan ada banyak orang yang tanya, Pastor Verona kok bisa doain orang sembuh gitu. Sebenarnya bukan saya cuma deket sama Tuhan. Kalau saya deket sama sumber matahari, sayanya ini panas saudara. Ada ibu soalnya yang kakinya pengapuran bertahun-tahun harus disuntikin saudara di sebelah kanan sana. Itu saya cuma pegang sebentaran doang saudara. Dia langsung loncat-loncat. Saudara dengerin baik. Saya gak peduli apa kata orang. Oh ini gerejanya begini, Verona begini. Saya dibully abis-abisan di grup pendeta-pendeta saudara. Aduh, mujizat inilah dari setan, dari ini. Aduh ngomongnya saudara. Ini saudara kalau lihat kayak begini nih kayak gak normal ya. Saya juga aduh Tuhan kenapa begini. Kenapa jadi pada bau air, kenapa jadi pada bau minyak gitu ya. Lama-lama yang punya Pertamina nemuin saya nih. Tinggal ditunggu aja ini. Saudara, believe it or not, I believe about that. Aku percaya tentang ini. Mungkin saudara gak percaya, meragukan. Siapa yang percaya dia menerima. Siapa yang gak percaya ngolok-ngolok, ya dia gak terima. Ikut Yesus tuh kuncinya percaya Bapak Ibu. Ya, ikut Yesus tuh kuncinya percaya. Sama-sama katakan dengan saya, ikut Yesus kuncinya percaya. Amin. Ibu bisa lihat wajah saya? Udah jelas wajah saya? Nanti Tuhan buat matanya sembuh sempurna ya. Nah saudara, saya juga gak ngerti saudara. Macem-macem gitu, ada Tuhan pakai cuman ujung jari saya, ujung jari tengah saya, cuman diketok gini doang, tak tak, lututnya sembuh tuh orang. Ada saya datang ke tempatnya Tante Elizabeth di rumah sakit waktu dia bukan ICU itu Tante ya, di mana tuh ya? Di ruang perawatan khusus ya. Saya datang dengan minyak urapan dan perjamuan suci ya Tante. Tak tumpangin tangan, makan, minum. Selesai itu barang-barang semua. Mungkin ini kalau kelihatannya kayak ini sesat nih asli sih. Saya juga lihatnya juga ketawa sih, di nomor-nomorin lagi gitu. Kayak orang hadiah apa gitu. Tapi itulah cara Tuhan, Dia bisa pakai ludahnya sendiri. Dia bisa kasih, sini formulir doanya. Nah jadi saudara pastikan ini isinya jangan asal-asalan ya. Karena tiap pagi, sore, malam saya doain. Ya, saudara enak aja tidur ngorok. Saya doain loh, tanya istri saya. Saudara masih asik 6:30 ngileran gitu. Saya doain Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan. Nah saudara, sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, dekat dengan Tuhan. Aku pasti diselamatkan. Tongolin gambarnya Melin itu yang kelinci itu. Kelinci. Ini terakhir saya tutup dengan ini. Saudara lihat gambar ini baik-baik semua. Lihat gambar ini baik-baik. Jangan iri sama yang sebelah kananmu. Oke? Karena Tuhan lagi siapkan kamu yang kayak itu tuh. Saudara lama saya lagi disiapkan yang itu, sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan. Jadi kalau orang bisa jalan, lo gak bisa jalan ya, gue udah bisa jalan. Saudara masih baru, begini, jangan iri. Ibu jangan iri ya. Karena gini, Tuhan itu bersifat benih saudara, sama-sama katakan dengan saya benih. Kalau saudara lihat hari ini saudara baru jalan kaki, lihat orang naik motor,
jangan iri. Lihat daun yang rindang yang kayak subur gitu. Jangan iri. Dia lagi siapin kita. Amin. Dulu pun saya juga begitu waktu tahun pertama, tahun kedua. Ini kok jemaat dia lagi 10 orang. Tante Elizabeth gua Tante Elizabeth lagi. Tapi hari ini jemaat makin gitu loh, di mana-mana, di online, di tatap muka. Saudara lihat itu, lihat baik-baik. Itu rencana Tuhan bagi hidupmu dan hidupku. Amin. Jangan iri. Kok udah berdoa berbulan-bulan kayaknya gak ada jawaban. Ekonomi saya. Padahal Tuhan lagi siapin yang itu. Wortel yang gede-gede, bukan wortel yang piik-piik. Sama-sama katakan dengan saya disiapkan yang gede-gede. Amin. Namanya juga jemaat berkemenangan. Pasti dipelihara, disertai, berkemenangan, berkelimpahan. Amin. Nah, di gereja ini saudara, yang Tuhan minta adalah taburan hidup. Bukan yang lain, tabur saja hidupmu. Datang tiap minggu terus. Tapi gak sembuh-sembuh Pastor Verona. Datang terus, indah pada waktunya Tuhan. Dokter akan menyatakan sakitmu hilang. Ada satu titik di mana sebenarnya Tuhan juga muak ngeliat ekonomi kamu tuh lagi ancur-ancuran. Tapi ada satu titik di mana katakan titik 9 ya, tapi kita masih di 5. Ada satu titik di mana Tuhan dorong kita sampai lewati 9 itu. Dan saudara akan bercerita sama banyak orang, dulu aku kayak begitu. Sekarang aku punya uang banyak, aku gak boleh sombong-sombongan. Karena aku ngerasain susahnya aku dulu di sana. Kalau aku di sini, aku harus bantu banyak orang untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan.